2422. Saya Nisa Givalia dengan NPM 2413 02456. Saya Indra Rinanda dengan NPM 2413 02448. Jangan lupa tonton videonya. Bye-bye. Pertanyaan ilmiahnya, apakah plasmolisis insipien dapat digunakan untuk menentukan potensial osmotik cairan sel dalam jaringan tumbuhan? Klaimnya, kami setuju bahwa plasmolisis insipien dapat digunakan untuk menentukan potensial osmotik cairan sel dalam jaringan tumbuhan. Pada percobaan plasmolisis insipien terdapat alat dan bahan yang digunakan, yaitu pipet tetes untuk mengambil dan meneteskan larutan, kemudian ada gelas beker ukuran 30 ml untuk menuangkan air aquades, selanjutnya ada gelas beker yang ukurannya agak besar itu sebagai wadah air aquades, lalu terdapat gula atau sukrosa untuk menciptakan kondisi hipertonik, kemudian ada bawang merah sebagai objek yang diamati, lalu ada cawan petri sebagai tempat preparat, ada objek gelas sebagai alas dan cover gelas untuk menutup preparat, serta silet untuk membuat sayatan tipis pada bawang merah. Setelah itu terdapat mikroskop untuk mengamati perubahan pada sel, kemudian terdapat batang pengaduk untuk mencampur larutan, dan terdapat stopwatch digunakan untuk mengukur waktu pengamatan. Lalu yang terakhir terdapat neraca analitik yang digunakan untuk mengukur jumlah glukosa yang akan dilarutkan. Perhitungan massa yang pertama itu rumusnya adalah massa sama dengan M dikali MR dikali volume dibagi 1000. Di sini yang pertama itu ada larutannya 0,14. Jadi massa sama dengan 0,14 dikali 342 untuk MR-nya, dan untuk cairannya itu ada 30 ml. Kemudian dibagi 1000. Jadi dapat untuk larutan 0,14 itu gramnya itu 1,436 gram. Dan begitu juga untuk larutan 0,16, 20, 22 dan seterusnya. Selesai menghitung perhitungan massa, gunakan hasil pada setiap konsentrasi NaCl pada gula. Semisalnya, pada hasil konsentrasi NaCl 0,14 itu adalah 1,436, maka gula yang ditimbang adalah 1,436 gram. Begitu juga selanjutnya. Pada tahap selanjutnya, kita akan mengupas bawang menggunakan silet. Setelah bagian kering bawang terkelupas, ambil lapisan di bagian epidermis menggunakan silet setipis mungkin yang nanti akan digunakan untuk uji plasmolisis. Sebelum bawang putih dicampur dengan larutan plasmolisis, kita akan menguji jumlah dari sel epidermis dan sel yang belum terplasmolisis dengan menggunakan mikroskop.
Letakkan irisan bawang ke objek gelas, lalu dicampur dengan cairan Aquades dan ditutup dengan cover gelas. Setelah itu letakkan objek ke mikroskop dan ubah pengaturan mikroskop menjadi 100 kali untuk mengamati sel epidermis. Di mikroskop terlihat pada bagian dinding sel yang berwarna hitam masih tebal. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan larutan sukrosa. Gula yang sudah ditimbangkan akan dimasukkan ke cawa Petri. Setelah itu, siapkan air Aquades sebanyak 30 ml dan dituangkan ke cawa Petri. Selanjutnya, aduk larutan Aquades dan gula dengan batang pengaduk hingga gula terlarut. Proses ini dilakukan untuk menciptakan larutan sukrosa yang nantinya akan diuji pada lapisan epidermis pada bawang merah. Selanjutnya, irisan bawang merah dimasukkan ke dalam masing-masing larutan yang sudah larut selama 30 menit. Waktu perendaman ini penting agar terjadi keseimbangan antara cairan sel dan larutan di luar sel.
Pada awalnya terjadi proses osmosis, yaitu perpindahan air melalui membran semi permeabel dari daerah dengan konsentrasi zat terlarut rendah ke daerah dengan konsentrasi zat terlarut tinggi. Jika larutan sukrosa yang digunakan bersifat hipertonis, maka air di dalam sel akan keluar menuju larutan tersebut. Seiring waktu, keluarnya air dari sel menyebabkan vakuola menyusut dan tekanan turgor menurun. Akibatnya, membran sel mulai terlepas dari dinding sel. Peristiwa inilah yang disebut dengan plasmolisis. Setelah 30 menit, angkat irisan bawang merah dan diletakkan ke objek gelas. Teteskan cairan aqueous pada irisan bawang dan tutup dengan cover gelas. Setelah itu, amati perubahan dari plasmolisis menggunakan mikroskop. Pada tahap ini, kita mulai melihat adanya perubahan bentuk sel. Sel yang mengalami plasmolisis ditandai dengan menyusutnya sitoplasma dan terlepasnya membran dari dinding sel. Di sini kita akan menghitung persentase dari yang terplasmolisis insipien dari dinding bawang, sel bawang merah. Yang pertama itu hitung dulu selnya semua. 73. Nah, total keseluruhannya itu ada 72 sel. Kemudian hitung sel yang mengalami plasmolisis. Nah, yang ciri-ciri sel yang mengalami plasmolisis itu membran selnya itu sudah mengkerut, tidak menempel pada dinding sel, dan dia warnanya juga sudah agak pudar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kemudian
72 ditambah 19. Apa, Wei? Dulu. Total sel ditambah terplasmolisis hasilnya dibagi sel dikali 100%. Jadi total selnya itu ada 72 ditambah 19 sama dengan 91, dan yang terplasmolisisnya itu ada 19 dibagi 91 sama dengan 0,28 dikali 100%. Nah, ini kalau ini aku pakai GPT. Nanti potong aja itu. 0,208 dikali 100% sama dengan hasilnya 20,8%. Nah, untuk yang sel pertama itu maka yang terplasmolisis adalah 20,8%. Berarti yang ininya nggak di 2, untuk menghitung persentase dari 3 percobaan di 0,14 ini, yang pertama adalah 20% ditambah 19% tambah 17%. Hasilnya adalah 56%. Karena total percobaannya ada 3, maka 56% dibagi 3. Jadi rata-ratanya untuk yang percobaan pertama itu adalah 18,67%. Berarti semuanya dibagi 3 ya? Dan untuk yang larutan 0,16, 0,18, 20, 22, 24 dan 26 itu caranya juga sama, yaitu dijumlah semua total persennya baru dibagi dengan 3. Maka didapat hasil persennya. Selanjutnya lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali. Berdasarkan kesimpulan yang didapat, bahwa perbedaan konsentrasi larutan sukrosa itu mempengaruhi pergerakan air pada sel epidermis bawang merah melalui proses osmosis, di mana pada larutan hipertonis, air keluar dari sel sehingga tekanan turgor menurun dan terjadilah plasmolisis yang ditandai dengan terlepasnya membran sel dari dinding sel. Proses ini tidak berlangsung serentak pada semua sel, melainkan bertahap sesuai dengan konsentrasi larutan. Dan ketika sekitar 50% sel mengalami plasmolisis atau biasa disebut dengan plasmolisis insipient. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan osmotik larutan setara dengan cairan sel atau isotonik, sehingga tidak terjadi perpindahan air bersih yang sekaligus dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan potensial osmotik cairan sel.